Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 3 akan membahas mengenai proses hukum acara perdata. Proses persidangan perdata pada peradilan tingkat pertama di pengadilan terdiri dari 5 tahap. Pertama, mediasi. Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, penggugat dan tergugat telah hadir, maka majelis hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan wajib untuk mengusahakan upaya perdamaian dengan mediasi, yaitu suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses tertutup untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Kesempatan mediasi diberikan oleh majelis hakim selama 40 hari dan apabila masih belum cukup dapat diperpanjang selama 14 hari. Pada kesempatan tersebut, para pihak akan mengajukan apa yang menjadi tuntutannya secara berimbang untuk mendapatkan titik temu dalam penyelesaian sengketa secara win-win solution. Apabila dalam proses ini tercapai kesepakatan, maka dapat dituangkan dalam suatu akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh mediator. Tahap pembacaan gugatan termasuk jawaban, replik, dan duplik. Apabila majelis hakim telah mendapat pernyataan mediasi gagal dari mediator, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu pembacaan surat gugatan. Kesempatan pertama diberikan kepada pihak penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Pihak penggugat pada tahap ini juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya apabila terdapat kesalahan, sepanjang tidak merubah pokok gugatan. Bahkan lebih dari itu, pihak penggugat dapat mencabut gugatannya. Kedua, kesempatan tersebut diberikan kepada tergugat mengajukan jawabannya. Acara jawab-menjawab ini akan berlanjut sampai dengan replik dari pihak penggugat dan duplik dari pihak tergugat. Replik merupakan penegasan dari dalil penggugat setelah adanya jawaban dari tergugat. Adanya duplik menegaskan dari bantahan atau jawaban tergugat setelah adanya replik dari penggugat. Dalam tahap kedua ini sudah dapat kita lihat bahwa semua pihak diberi kesepakatan yang sama dalam mengemukakan suatu untuk mempertahankan dan membantah suatu gugatan terhadapnya. Kesepakatan yang sama juga akan kita lihat ketika nanti dalam tahap pembuktian. Baik, kita masuk ke tahap pembuktian. Tahap pembuktian merupakan tahap yang cukup penting dalam semua proses pemeriksaan perkara, karena dari tahap ini nantinya yang akan menentukan apakah dalil penggugat atau bantahan tergugat yang akan terbukti. Dari alat-alat bukti yang diajukan para pihak, majelis hakim dapat menilai peristiwa hukum apa yang terjadi antara penggugat dengan tergugat, sehingga terjadi perkara. Dari peristiwa hukum yang terbukti tersebut, nantinya majelis hakim akan mempertimbangkan hukum apa yang akan diterapkan dalam perkara dan memutuskan siapa yang menang dan kalah dalam perkara tersebut. Untuk membuktikan suatu peristiwa yang diperkarakan, hukum acara perdata sudah menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak di persidangan, yaitu disebutkan di dalam pasal 164 KIR atau pasal 284 RBG, yaitu yang pertama, surat saksi, pengangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sebenarnya kesempatan pengajuan kesimpulan sangat perlu dilaksanakan oleh kuasa hukum. Para pihak dikarenakan melalui kesimpulan inilah seorang hukum akan menganalisis dalil gugatannya atau dalil jawabannya melalui pembuktian yang didapatkan selama persidangan. Bagi majelis hakim yang akan memutuskan perkara, kesimpulan sangat membantu dalam merumuskan pertimbangan hukumnya. Majelis hakim akan menilai analisis hukum kesimpulan yang dibuat oleh kuasa hukum para pihak dan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan apabila analisis tersebut cukup rasa. Baik, saya lanjut. 5. Tahap putusan. Setelah melalui beberapa proses dan tahap persidangan, maka sampailah pada proses dan tahap terakhir, yaitu pembacaan putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Selanjutnya, ada beberapa poin yang ada dalam putusan, seperti kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar. Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi, "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa." Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutoral pada putusan. Selain kepada putusan, pada halaman pertama dari putusan juga dicantumkan identitas para pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat secara lengkap dengan surat gugatan dari penggugat.